Puji Tuhan, kita bertemu lagi untuk belajar bersama-sama. Ya, kalau kita menikmati hidup dengan pola surgawi, maka hidup itu betul-betul nikmat walaupun tidak nikmat. Ngerti nggak kalimat ini? Saya ulangi, kalau kita hidup menuruti pola surga, maka hidup ini pasti nikmat. Walaupun fakta yang kita rasakan, kita hadapi tidak nikmat. Loh kok bisa? Nah, ternyata semua terletak pada pola pikir kita. Nah, ya semua kita pasti ya sadar tahu, bahkan dunia pun mengetahui. Ternyata semua yang menentukan terjadi apa saja dalam hidup kita itu ternyata mindset kita. Betul enggak? Pola pikir kita, mindset. Ini contoh, kalau mindset kita, pola pikir kita, nikmatnya hidup itu karena banyaknya uang yang dipunyai, maka wajar ketika uang tidak ada, ya pasti hidup tidak nikmat. Karena konsepnya, pola berpikirnya. Kalau orang itu mindsetnya bahwa hidup ini nikmat, hidup ini menyenangkan. Kalau semua orang di sekitar kita bisa nuruti apa yang kita inginkan. Jadi ketika ada orang-orang yang di sekitar kita yang kita harapkan bisa menuruti yang ternyata tidak bisa menuruti apa yang kita inginkan, hidup pasti tidak nikmat. Nah, saya tidak tahu mindset apa yang saudara pakai. Ada orang termasuk berapa batuan yang saya kenal, hidupnya penuh pergumulan. Saya tanya, kenapa? Nah, maaf ya, ternyata konsep mindsetnya, konsep pikirannya. Pokoknya sebelum kami punya rumah sendiri, selalu kami mikirkan beban ini bagaimana. Nah, itu mindset yang salah. Ada lagi orang punya mindset, punya konsep hidup. Kalau pimpinan-pimpinanku dalam perusahaan, dalam pekerjaan yang aku bekerja, selalu bisa mengerti aku, maka hidup ini pasti nikmat. Nah, sekarang coba balik dulu. Temukan dalam hidup setiap kita mindset apa yang kita pakai dan menyebabkan hidup ini tidak nikmat. Sebab yang kita inginkan tidak terpenuhi di mindset kita. Nah, saya tidak tahu Roh Kudus memberikan saya tema ini. Belajar taat. Apapun yang terjadi, maka bumi jadi sama seperti surga. Wah, itu luar biasa. Saya ulangi tema kita hari ini, belajar taat apapun yang terjadi, maka bumi akan jadi sama seperti surga. Saudara, dalam Filipi pasal 2 ada kalimat yang unik. Saya tidak tahu saudara mikir apa. Ya, Filipi pasal 2. Saya akan baca ayat yang ke-7 atau ke-8. Sebentar. Saya ambil satu potongan ini. Wah, ini luar biasa. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Betul, ayat 8 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus Kristus Tuhan telah, bukan akan, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, pertama saya belajar firman ini, saya pikir setelah ada tulisan Tuhan Yesus taat sampai mati, itu titik. Sudah mati kok.
Tapi saudara baca penulisan, ada kata bahkan. Nah, sudah mati kok ada kata bahkan. Ngerti nggak pertanyaan ini? Saudara, ini luar biasa. Ya, lagi sekali. Kalau sudah mati dan taat sampai mati. Salah satu mati kok. Ternyata belum. Ditunjukkan matinya bagaimana. Bahkan, wih, ini luar biasa. Sampai mati di kayu salib. Masih ingat kira-kira bulan Juni yang lalu saya cerita waktu dengar cerita dari satu keluarga muslim yang taat. Ketika sebagai suami dan ayah dia di PHK dan mereka tidak punya tabungan. Tiba-tiba si ayah, si suami ini berkata kepada keluarganya dan kepada teman-temannya. Ini kata-kata yang luar biasa bagi seorang muslim. Dan kita harus belajar. Kalau saya suruh milih, kami ini mati karena kelaparan, karena nggak ada uang, karena saya di PHK sebagai kepala keluarga, atau mati karena corona, maka saya akan memilih lebih baik saya mati karena corona. Yang buat saya kaget kalimatnya begini, karena kalau mati karena kemiskinan itu terhina, tapi kalau mati karena corona lebih mulia. Itu kata dia. Saya merenung kata-kata itu, saudara. Ada betulnya bukan? Nah, hari ini kita akan belajar taat sampai mati. Itu ada dua kelompok orang. Maafkan saya, jangan ada yang tersinggung. Ya, taat sampai mati itu ada dua kelompok orang. Yang pertama jelas para teroris. Betul tidak? Mereka itu taat sampai mati. Ini luar biasa. Kenapa mereka berani taat sampai mati? Karena isme atau faham yang mereka terima dari sebuah pengajaran. Maka itu mereka berani mati. Saya nggak tahu. Saya kalau ingat ini geli. Sekarang pernah dengar berita nggak? Sudah agak lama ini. Waktu itu ketika ISIS masih nyata. Ada seorang kelompok mereka pengebom bunuh diri. Ya, ternyata nggak tahu pemicunya yang salah atau kabelnya yang salah sehingga tidak bisa meledak. Suruh dipencet-pencet, ya akhirnya ketahuan. Mencet apa? Ya maaf, dengan jubahnya yang besar itu. Begitu ditangkap dan ternyata betul, woi, tubuhnya sudah dililitin bom, tidak meledak. Ketika diperiksa semuanya, nah pemeriksa, ya ini kaget. Saya nggak tahu sudah pernah ikuti berita itu atau tidak. Ternyata satu-satunya area di tubuhnya yang ditutupi pakai pelat baja dengan desain khusus, maaf, adalah kelaminnya, alat kemaluannya. Nah, saya pertama cuma ya ngikuti aja. Begitu ditanya, kenapa kamu pakai ini? Saya kira tertawa. Ya, karena ada janji. Kalau nanti mati bunuh diri masuk surga kan ketemu malaikat-malaikat itu. Oh, maaf ya. Nah, saudara, apa alasan mereka? Siapa saja ya mau taat sampai mati tergantung faham, mindset yang ada di pikirannya. Nah, kelompok kedua yang berani taat sampai mati, ya mudah-mudahan di komunitas kita Zoom maupun Facebook maupun Instagram nggak ada ya yang sebodoh saya katakan. Ya kalau ada sudah lewat kok nggak apa-apa. Apa itu?
Orang yang sedang jatuh cinta disuruh apa saja oleh yang dicintai. Maaf, ya umum. Kalau saudara enggak, ya enggak apa-apa. Umum. Mereka taat enggak? Nurut enggak? Diperintah apa saja oleh yang dicintai. Pasti nurut bukan? Nah itu taat sampai mati. Saudara, apapun yang terjadi, positif maupun negatif, kalau ada orang taat sampai bodoh istilah saya, pasti ada dampaknya, ada hasilnya, ketaatan yang betul-betul total surrender, penyerahan mutlak. Maka Syarif, ini gembala dari Makassar gabung, Papa senang kamu gabung. Jadi ketaatan kita kepada Bapa di surga harus mutlak. Nah ini yang harus kita pikirkan dalam hidup kita. Bagaimana konsep, apa yang mempengaruhi kita. Saya tidak tahu siapa yang mengikuti berita yang mulai Agustus kemarin dan berapa hari ini. Aduh, saya tuh sibuk balesin orang-orang sampai saya berkata, ini loh saudara, saya nggak tahu ini. Ya, tiba-tiba saja lagi viral di banyak sosial media tentang kata Tritunggal, tentang ketuhanan Yesus dan macam-macam. Nah, sudah kalau saudara nggak tahu lebih baik nggak usah tahu. Wih, saya dikirimin banyak audio, video, ya tulisan-tulisan tentang nggak ada itu kata Tritunggal di Alkitab, memang nggak ada. Nah, semua pembahasannya pakai ayat Alkitab. Ya, tadi malam setelah obrolan malam saya sampai ada yang ngecek, loh kok belum tidur? Sudah hampir jam 2 waktu Papua. Nah saya bilang ini lagi bahas masalah-masalah Tritunggal. Nah kesimpulan saya pokoknya beginilah. Yang penting Tuhan Yesus itu kita taati. Dan Tuhan Yesus adalah firman. Sudah, nggak usah sibuk-sibuk yang lain. Kerjaan kita masih banyak. 2 aja pekerjaan kita yang masih banyak. 1, kita berjuang untuk menggenapi Matius 5:48. Dan 1 Yohanes 3 ayat 2. Saya ulangi. Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. 1 Yohanes 3 ayat 2. Supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Jadi saya bilang kepada mereka yang sibuk itu. Sudah gak usah pusing. Yang penting tugas kita ada 2. 1, kita terus berjuang sempurna seperti Bapa dan jadi sama seperti Yesus. Yang kedua, tugas yang besar juga, beritakan Injil itu. Ya, ajarkan semua mereka dan seterusnya. Udah itu saja. Nah, kalau saudara dan saya dalam konsep hidup kita hanya sibuk. Terima kasih dari Bandung juga hadir ya. Kalau kita sibuk menyelesaikan pekerjaan Papa, yaitu mau berjuang, berjuang keras, menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna, dan menjadi sama seperti Yesus. Lalu yang kedua, beritakan Injil dimanapun dan kapanpun situasinya. Itu surat Timotius dari Paulus. Sudah gak usah sibuk yang lain. Aduh capek saudara, capek. Ya, setuju ya? Nah semua itu kan karena pola pikir ini. Jadi sebelum kita bicara ketaatan, ya karena saya percaya ini konsepnya. Semua hukum, ya perhatikan. Semua hukum-hukum Papa kita yang tercatat di kitab suci. Saudara harus setuju ini. Semua konsep hukum
yang tertulis di kitab suci kita 100% semua tidak akan kita bisa setuju dan cocok dengan hidup kita manusia daging ini. Betul toh? Apa saja sebutin. Maka itu karena kita tahu semua hukum-hukum Bapa kita tidak ada yang bisa cocok dengan kedagingan kita, dengan ego kita. Ini peperangan kita terbesar. Ya, sudah berapa waktu lalu kita belajar melawan ego ini. Karena kalau saudara dan saya bisa menaklukkan ego ini, maka kita akan jadi orang-orang hebat melakukan kehendak Tuhan. Nah, semua itu betul ya. Saya nggak tahu Yuli Bura ini siapa. Betul. Maka itu untuk mencapai semuanya ini saudara sangat diperlukan. Perhatikan, sangat diperlukan. Ya juri, belajar taat. Konsep, mindset pikir kita harus. Maka itu ayo mindset kita ubah. Nah, kan tertulis di Kolose pasal 3. Ya, saya akan baca Kolose pasal 3. Ini mindset kita. Mulai ayat 1 sampai 3. Ya, Kolose 3, 1 sampai 3. Karena itu, jelas bukan? Kalau ada kalimat karena itu, ya berarti ini tindakan kita selanjutnya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, sudah toh? Waktu kita percaya Tuhan Yesus mengambil keputusan, meninggalkan cara hidup kita yang lama, ya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu memutuskan kita dibaptis, kita diberi Roh Kudus, kita mau belajar mengenal Dia. Itu artinya kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, apa yang harus terjadi di hidup saudara dan saya kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Begini permintaan Tuhan. Carilah perkara atau hal-hal atau apa saja yang di atas, ya, yang di atas, di mana Kristus ada duduknya di sebelah kanan Tuhan. Ayo, kalau kita baca ini simpel bukan? Sederhana bukan? Hanya taruh pikiran kita dia dengan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Gampang, sederhana. Tapi ternyata ketika kita praktekkan, ini gak mudah. Nah, kenapa gak mudah? Ayo. Karena masih ada konsep pikiran yang lain, ada mindset yang lain, yang ada di benak kita. Kemarin malam, selama obrolan malam, bicara tentang, maaf ini, ya, bicara tentang bagaimana hidup ini bisa taat kepada Tuhan. Jawaban saya cuma gampang. Kalau saudara dan saya tidak punya pilihan. Maka kalau kita nggak punya pilihan, maka ya sudah, yang cuma itu kok. Nggak ada yang lain. Ya udah ikut. Nah, selama saudara masih ada alternatif, itu yang berbahaya. Kenapa? Kalau ada alternatif, maka begini. Kalau enggak yang ini, ya yang itu. Kalau enggak yang itu, ya yang ono. Gitu loh, istilahnya saja. Karena ada pilihan. Ayo, jujur. Siapa yang sampai hari-hari ini, saudara belum bisa taat? Itu karena ada pilihan yang lain. Saya enggak tahu pilihannya apa.
Maka itu di awal-awal tadi saya mengajar mindset kita untuk nikmat hidup asal ada uang banyak. Kalau itu masalah. Konsep hidup, mindset kita, kalau orang-orang di sekitarku bisa nuruti keinginanku, maka aku nikmat. Nah, begitu nggak ada uang, begitu orang-orang di sekitar kita nggak nuruti keinginan kita, hidup jadi tidak nikmat. Puji Tuhan, kalau sudah banyak orang menggunakan apa yang saya temukan dari hidup Yusuf, menikmati ketidaknikmatan itu seharusnya dengan senikmat-nikmatnya. Puji Tuhan, makin hari makin banyak orang mengikuti itu. Kenapa Yusuf bisa begitu? Ya karena nggak ada pilihan. Padahal ada loh. Dia bisa berontak kepada 10 kakaknya. Dia bisa dendam kepada istri Potifar. Tapi karena dia nggak punya pilihan selain mengikuti apa yang Yahweh Tuhannya mau dalam hidupnya, maka itu dia bisa menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Maka itu sebelum jauh kita belajar ini, coba saudara temukan ada konsep apa, mindset apa di pikiran kita yang sampai hari ini itu mengganggu konsep kerajaan surga untuk kita taat. Coba pikirkan itu. Nah, ganti. Jelas ya? Ayat 2 masih Kolose 3. Pikirkanlah. Mindset. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan. Ini luar biasa. Saudara, waktu saya mau berangkat tanggal 2 September kemarin menuju ke Jogja, tapi karena nggak ada pesawat lain yang pada acara saya di Jogja itu tanggal 5 September, tapi pesawat dari Nabire yang paling dekat itu keluarnya tanggal 2. Nah, saya harus ikuti jadwal pesawat itu karena nggak bisa milih. Nah, begitu pula baliknya nanti. Nah, karena setelah Jogja saya tidak tahu harus buat apa, maka saya bilang ke istri saya, hari Senin setelah Minggu, ya padahal Minggu pun saya belum tahu di Jogja itu mau ngapain. Tanya Betty, nggak tahu. Nah, itu hidup saya nggak punya pilihan. Jadi Senin saya balik. Ternyata nggak ada pesawat. Sampai keluarga pengantin yang undang saya itu bingung bagaimana ini. Sampai mereka itu merasa salah, saudara. Aduh, tiap hari dicek. Senin tanggal 7 tidak ada. Tanggal 8 tidak ada. Tanggal 9 tidak ada. 10 tidak ada. Terus adanya yang paling dekat itu tanggal 14. Kemarin. Waduh, lama sekali. Nah, mesti bagaimana dan mau ngapain? Tidak tahu. Ya, saya ngikuti saja. Nah, acara tanggal 5, saya harus berangkat tanggal 2. Ya, saya minta lagi Roh Kudus pimpin. Papa, saya ini mesti kemana dulu? Karena Jogja pun masih belum tahu. Nah, saya kan nggak enak pada keluarga pengantin. Masa pernikahannya tanggal 5, saya datang tanggal 2. Ya maaf loh, walaupun mereka berjanji akan nginepkan saya di hotel tempat mereka menikah. Tapi kan nanti tanggal 5, paling tidak saya harus nginep tanggal 4. Nah, itu kalau hidup dipimpin Roh Kudus nggak ada pilihan. Tato Roh Kudus berkata, ya kamu tunggu aja di Makassar dulu. Oh iya, ya udah. Nah, akhirnya tiketnya saya rubah Nabire Timika Makassar. Sampai Makassar tanggal 2 sore. Ya udah, nunggu. Sebetulnya nggak ada pelayanan apa-apa. Nah, tanggal 3 pagi, tentu salah seorang saudara kalian, anak saya yang sudah lama kontak saya, dia itu pelayanannya luar biasa. Cuma belum ada organisasi yang menaungi. Nah, saya kenal satu organisasi di Jakarta. Nah, saya sudah telepon sejak tahun yang lalu. Nah, cuma kan belum ketemu. Nah, waktu saya mendadak ke Makassar, saya juga lupa. Nggak kontak dia. Tiba-tiba tanggal 3 pagi. Dia kontak saya. Pak, apa kabar? Ada di mana? Aduh,
Waktu dia kontak saya merasa bersalah. Kenapa saya nggak ngomong? Aduh maaf. Wih, Papa sudah di Makassar. Loh, sejak kapan? Saya bilang kemarin sore. Papa tinggal di mana? Saya bilang Tanjung Bunga. Loh, dekat. Saya juga tinggal di Tanjung Bunga. Loh, kalau gitu kesini yuk. Nah, datanglah dia ke rumah anak saya yang saya nginap di Makassar. Saudara, pembicaraan pertama. Pak, masih ada nggak kemungkinan saya gabung dengan organisasi yang Papa sebut? Oh iya, mumpung ada di sini kamu. Ayo kita bicara. Saya langsung telepon ketua sinodenya, saya kenal baik. Saudara, itu saya kaget. Betul-betul kaget. Ketua sinode langsung memutuskan. Kalau begitu, saudara datang ke Bandung tanggal 13 September. Kami ada pelantikan. Ya 13 hamba Tuhan pendeta. Dan 2 yang bergabung. Saya kaget saudara. Setelah diinterview, diwawancara, semua macam-macam. Saya nggak nyangka jam berikutnya. Langsung ketua sinode setelah minta nama kirim tiket. Untuk anak saya ini berangkat tanggal 12 September. Nah waktu itu saya belum kepikir. Ya, karena tiket itu masih diperjuangkan. Supaya saya bisa cepat balik ke Nabire. Jadi tiap hari saudara yang lain sibuk nyarikan tiket. Mau lewat Jayapura nggak bisa. Lewat Manokwari masih kemungkinan harus charter pesawat. Waduh sudahlah. Ya udah saya nggak mau urusan itu. Karena saya nggak punya pilihan. Saya mau ikut saja. Wih anak ini kesenangan. Dan semua diatur beres. Jam itu juga tanggal 3 pagi. Nah terus dia tanya, Papa bisa hadir gak? Aduh belum tahu ini. Karena masih cari tiket. Dia berharap kalau saya bisa hadir. Belum tahu. Saya gak tahu mesti bagaimana. Itu masih di Makassar. Akhirnya tanggal 4 saya tiba di Jogja. Dijemput oleh pengantin, calon pengantin. Bersama mereka kami nginep di hotel. Ya, malam pertama tanggal 4 sebelum mereka menikah, pengantin pria masih tidur dengan saya di satu kamar. Saya cerita macam-macam. Ya, nah besok malamnya saya ditemani Hengki itu, pengusaha hebat dari Surabaya. Oke, nah saudara, sudah selesai semuanya. Masih belum tahu ini kapan mau kemana. Nah saya mikir, ya kalau belum ada tiket balik ke Nabire, saya ke Bandung saja. Tapi juga nggak tahu ke Bandung mau ngapain. Aneh ya kalau dipikir, ya udah saya ngikut saja. Untuk cari tiket ke Bandung juga ternyata nggak mudah. Masalahnya sepanjang hari Minggu seluruh sistem komputer PT Kereta Api Indonesia itu down. Jadi orang nggak bisa beli tiket, nggak bisa pesan apa-apa. Ya udah saya nunggu lagi. Itu Betty sampai capek itu nanya saya. Terus kapan berangkat? Kapan berangkat? Lah saya aja belum tahu, ini masih nunggu semuanya. Yang di Bandung juga kapan tiba, belum tahu. Saudara kira-kira kalau hidup seperti itu bagaimana? Maaf ya saya cuma cerita. Senin pagi baru dapat jawaban. Sudah normal komputer. Anak saya di Bandung yang cari karena mereka juga perlu. Ya udah dapat. Dapatnya kapan? Senin malam. Bayangkan sudah. Ya udah. Senin berangkat. Nah, malam itu pagi sampai di Bandung. Terus masih berjuang. Ternyata tetap tidak ada tiket. Jadi lihat, maka saya harus hadir di pelantikan itu hari Minggu tanggal 13 kemarin. Selesai pelantikan langsung saya ke Jakarta. Anak saya harus pulang ke Makassar. Saya balik ke Nabire lewat Timika 14. Nah saya juga baru sadar. Kan saya harus rapid test sebelum berangkat tanggal 1. Begitu tiba di Nabire, diperiksa rapid test saya. Wih Pak, ini hari terakhir loh. Karena kan umurnya 14 hari. Saya juga baru sadar. Kok bisa pas semua Tuhan ngatur. Jadi Pak, kalau Bapak mau pergi lagi, ini surat sudah tidak, bukti ini gak bisa berlaku untuk besok. Saya tertawa. Papa kita itu luar biasa yang ngaturnya. Jadi saya membuat 1 September karena saya berangkat tanggal 2 dan saya balik ke Nabire tanggal 14 September. Pas hari ke
14. Puji Tuhan. Nah saudara, karena tema kita belajar taat apapun yang terjadi, maka bumi akan jadi seperti surga. Maka itu Hengki, Betty, Inge dan tim yang lain, Pak Roni, Pak Jaya bisa melihat bagaimana komunitas kita hari Minggu ya tanggal 7 kemarin di 7 ya 6 tanggal 6 kemarin di Jogja. Luar biasa. Ini hebat sekali Tuhan. Nah maaf, kan saya kemana aja bisa jadi berkat. Maaf kalau saya berkata saya. Di Jogja, di Makassar, bisa Tuhan atur. Ya, ketemu seorang ini dan banyak, ada berapa lagi yang lain. Ada seorang gembala. Saudara, saya nggak pernah tahu. Dia tahu saya. Dia lagi membutuhkan figur. Karena ayahnya belum lama meninggal. Nggak tahu bisa Tuhan atur ketemu saya. Baru ketemu hari itu juga. Pas hari itu, ya ingat ya kita Zoom di Makassar. Nah pendeta ini ku dengar. Dan itu pertama kali dia dengar khotbah saya. Karena baru pertama kali ketemu. Yang tanggal 3 pagi itu. Nah saudara, akhirnya hari itu siangnya saya juga harus di syuting khotbah di sebuah gereja. Dia ikut. Saudara, dengar lagi firman yang kedua. Nah, malamnya saya ada persekutuan. Tiba-tiba ada keluarga yang memerayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20 sekian. Ya udah, ini pendeta ikut lagi. Jadi hari itu dia dengar khotbah saya 3 kali. Hidupnya diubahkan Tuhan. Dan dia minta izin, boleh enggak saya panggil papi? Oh boleh sekali. Karena dia kehilangan figur itu. Apalagi sebelum ayahnya meninggal, mentornya, gembala seniornya meninggal juga. Nah itu jadi berkat. Sampai Jogja nggak cuma ngurusi pernikahan, banyak lagi yang lain. Nah saudara, ada berapa orang yang Tuhan pulihkan. Sampai di Bandung, saya ke Subang juga. Puji Tuhan, banyak kesaksian. Nah itu loh saudara, kalau hidup ini betul-betul mau belajar taat. Tanpa mikir macam-macam, ikuti saja. Betul, bumi jadi seperti surga karena kita taat. Wah, saya betul-betul perjalanan 2 minggu ini saya nggak tahu. Saya nggak mau ngitung, biar Tuhan yang ngitung. Berapa banyak yang orang yang Tuhan pulihkan. Bersyukur kepada Tuhan. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, kita belajar taat. Ya, tanpa mikir untung rugi, tanpa mikir itu, maka hidup ini akan luar biasa. Bukan untuk kita, tapi untuk dampaknya. Nah, berapa kali kita sudah belajar tentang Abraham dan Maria. Lihat ketaatan mereka. Betul enggak? Akhirnya dunia ini mendapatkan berkat yang luar biasa dari ketaatan kedua saudara kita ini. Dan kita lihat ketaatan mereka hebat bukan? Abraham dipanggil. Dan yang memanggil dia waktu itu Abraham belum kenal siapa. Dan ketaatannya luar biasa. Meninggalkan keluarga orang tuanya, sanak saudaranya, tanahnya, negerinya, ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Terima kasih. Ini siapa ya? Official Michael. Michael siapa? Pesannya, Papa jangan kecapean ya Pak. Ya no. Lihat ini. Kalau Michael lihat Papa sekarang mana? Kelihatan capek enggak? Enggak. Ya. Jadi terima kasih untuk perhatianmu. Jadi dampak ketaatan Abraham sampai hari ini dunia diberkati. Dampak ketaatan Maria, maka saudara dan saya diselamatkan. Keren bukan? Maka itu setiap ketaatan dalam hidup kita itu membawa dampak yang luar biasa. Oh kamu Mike dari Bandung, ya puji Tuhan ya kita ketemu. Bagaimana lanjutan bronismu, kerjain ya? Enak sekali itu. Jelas ya saudara? Nah sekarang kita akan belajar apa saja
yang menghalangi saudara dan saya untuk bisa taat. Ya, ada penghalangnya. Ya, kalau penghalangnya itu disingkirkan, maka Tuhan akan gampang sekali untuk berbicara, minta kita. Bahkan seringkali, David, anak saya di Surabaya apa kabar? Nah, lama nggak kontak. Taat memang kecil banget, tapi kadang susah untuk dilakukan. Tapi dampaknya besar bagi dunia. Betul, Fit, pendapatmu. Saya ulangi ya, taat memang kecil banget, tapi kadang susah untuk dilakukan. Tapi kalau menurut, dampaknya besar bagi dunia. Serius. Dampak ketaatan itu luar biasa. Oke, apa penghalang ketaatan? Sederhana. Sebetulnya cuma ada satu penghalang ketaatan. Tapi tergantung kita mau nguraikan bagaimana. Penghalang ketaatan itu karena kita takut untuk melangkah. Kenapa ada orang yang takut untuk melangkah setelah dengar perintah? Karena belum kenal. Tapi kok kita belajar dari Abram, ia nggak kenal kepada siapa yang bicara hari itu. Tapi Abram berani loh melangkah. Nah, itu perkecualian. Tapi seandainya semua kita ditemukan oleh Bapa di surga, takut gagal. Betul. Tapi kalau semua kita ditemukan oleh Bapa di surga punya hati seperti Abram, taat walaupun gak kenal siapa yang nyuruh, taat walaupun gak ngerti harus kemana, tetap taat. Taat walaupun hasilnya belum tahu, taat tanpa mikir resiko. Maka Tuhan akan rajin berbicara kepada kita. Saya ulangi, maka Tuhan akan rajin berbicara kepada kita. Kalau kita ditemukan oleh Bapa di surga, ketaatan kita seperti Abram, seperti Maria. Jadi bagi beberapa saudara yang sampai hari ini masih berjuang, kenapa ya? Kok Tuhan, kok aku ini sulit mendengar suara Tuhan? Atau mungkin karena aku kurang puasa, atau mungkin karena aku ini kurang ini. Tidak. Bukan kurang puasa, bukan kurang panjang doanya, bukan karena kurang ini, kurang itu. Apalagi sampai berkata, oh mungkin persembahanku kurang. Awas, jangan menghina Tuhan ya. Sepertinya Tuhan bisa kita suap dengan duit kita. Maaf, itu khotbah-khotbah yang salah. Dan ini jawabannya. Kapan Papa akan sering bicara kepada kita? Kalau Papa menemukan di hati kita ada ketaatan seperti Abram dan seperti Maria, tanpa takut rugi, tanpa takut gagal, tanpa takut salah. Nah, ada istilah dalam bahasa Jawa, gelundung wae atau gelinding saja. Tahu gelundung, ikuti aja. Nggak usah banyak-banyak mikir. Serius saudara, melakukan apa saja. Nah, maka itu maaf, ini cuma kisah sedikit saja. Kenapa sebelum Covid ya, sebelum Covid, gereja-gereja besar sulit mengundang saya. Karena saya itu nggak mau buat jadwal jauh-jauh, 6 bulan, setahun. Saya takut. Ya ini masalahnya, karena tiba-tiba Roh Kudus bisa bicara pada saya, berangkat ke situ, ke sini. Nah, itu hidup saya. Nah, gereja-gereja besar kan jadwalnya sudah harus pasti. Kalau enggak ya susah. Nah, akhirnya kalau ya hidup itu jangan pernah khawatir yang berjalan bersama Yesus saja. Betul. Nah, kecuali ini kalau gereja besar, saya itu jadi ban serep. Misalnya ada gereja besar, ngundang, pembicaranya nggak bisa hadir. Nah, biasanya telepon saya, "Koden bisa nggak?" "Oh, kebetulan saya bisa." Ya udah, itu sebelum Covid dulu. Ini karena masalahnya saya harus
tahu Roh Kudus itu bagaimana menuntun. Saudara, penting sekali dalam hidup kita punya konsep ketaatan seperti itu. Wow, itu menyenangkan sekali. Serius. Ya, jadi siap ya mulai hari ini. Sudahlah, belajar mempercayai Papa bahwa dia nggak pernah salah untuk menuntun dan memimpin kita. Ya, jadi sumbernya kenapa kita sulit taat? Karena kita takut nanti Tuhan salah. Terlalu banyak pertimbangan pemikiran. Ya, kalau tidak, aduh macam-macam sudahlah. Nah, di situ ada unsur takut rugi. Bagaimana ini? Ya sudah, takut rugi mau bagaimana lagi? Ya, beberapa waktu yang lalu saya ngalami kerugian. Ya, uang 10 juta saya hilang. Karena begini, waktu itu ada orang ini di Nabire memberitahu, aduh ini ada janda, tolong, lagi perlu duit, mau jual tanahnya, rumahnya, begitu. Nah, sebetulnya sih hati saya sudah nggak seret. Tapi karena dipaksa udah saya ngeliatin dan memang gak ada uang. Saya bilang kalau nyicil bagaimana? Boleh begitu. Nah, sekarang yang ibu perlu hari-hari itu berapa? 10 juta lah kalau ada. Ya udah, pas saya ada saya kasih. Setelah 2 bulan 3 bulan saya nggak ada uang lagi. Akhirnya ibu itu bilang, bagaimana ini Pak? Kalau Bapak nggak jadi beli, boleh nggak saya jual? Oh silakan, kepada orang yang perlu. Nah, saudara, maaf ya, saya bukan mikir macam-macam. Tapi itu prinsip saya. Sebagai uang muka, kalau nggak jadi ya sudah berarti angus. Nah, waduh, ibu ini, janda ini senang sekali saya nggak minta balik uang itu walaupun sudah laku rumahnya. Ya, hitung-hitung saya jadi berkat lah. Nah, ada berapa orang di sekitar saya loh, itu diskusi. Apa itu nggak suatu kesalahan? Saya bilang mungkin saya salah. Nggak tanya Tuhan dulu, tapi motivasi saya ingin memberkati karena dia lagi perlu 10 juta itu. Nah, karena saya nggak pernah takut, saya nggak pernah merasa rugi, asal saya bisa nolong orang, ya sudah. Ngerti nggak maksud itu, saudara? Jadi Tuhan akan gampang bicara kepada saya, kepada saudara. Kalau Papa menemukan ada sikap yang taat di hati ini, nggak usah mikir untung rugi. Nah, yang pertama tadi kan jangan takut. Nanti kalau Tuhan salah nuntun bagaimana? Salah mimpin bagaimana? Ya nggak apa-apa. Artinya masa Papa kita akan sejahat itu? Nah, ayat mana yang saya pakai untuk hidup seperti itu? Lukas 11. Ya, ayat 11, 12, 13. Bapak manakah di antara kamu yang jahat sekalipun? Kalau anaknya minta roti, masa dikasih ular? Kalau anaknya minta telur, masa dikasih kalajengking? Ya maaf kalau saya kebalik. Apalagi Bapamu yang di surga. Nggak mungkin akan memberikan setan kepada anak-anaknya yang minta Roh Kudus. Wah, itu ayat saya pegang. Jadi saya percaya betul Papa di surga nggak pernah salah untuk memimpin, untuk menuntun. Tidak pernah salah. Saya percaya betul kok. Oh, dia Papa yang baik. Nah, munculkan. Ya. Semalam ada yang diskusi dengan saya. Percaya gampang, tapi berserah itu susah. Nah, saya jawab salah. Kalau kita sudah bilang percaya, ya artinya total. Maka untuk berserah pun tidak ada kesulitan. Karena itu satu paket, percaya dan berserah. Satu paket. Nah, maaf. Bagi yang pernah operasi, entah operasi besar, operasi kecil, ya, saudara, saya tanya kepada saudara, kalau ada pasien sudah harus dioperasi, ternyata sudah masuk ke ruang operasi, sudah ditidurkan, sudah pasang alat ini, alat itu, tiba-tiba pasien ini ragu-ragu, aduh, dokter ini pinter enggak ya? Aduh, nanti kalau salah operasi bagaimana ya? Aku pernah dengar kesaksian teman-temanku yang salah operasi. Saya tanya kepada saudara, kalau dokter yang mau operasi pasien dan tahu pasien ini enggak percaya kepada dokter itu, logikanya operasi tetap dijalankan atau ditunda?
Karena bahaya, mental orang yang tidak siap untuk dibius itu pengaruh besar, saudara. Nah, semua itu adalah contoh bagaimana kita taat kepada Papa kita karena kita percaya. Mengerti? Nah, ayo sekarang kita memeriksa kalau begitu kata percaya di hidup kita masing-masing kepada Papa kita, kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya dan pada kuasa Roh Kudus, itu percaya yang seperti apa? Karena kepercayaan ini yang kita perlu pertanyakan. Karena kalau saudara dan saya berkata aku percaya, artinya ya sudah total. Berapa kali saya memberikan ilustrasi tentang orang naik pesawat terbang. Yang belum tahu maaf, karena ada orang kok belum pernah naik pesawat, gak apa-apa, gak dosa juga. Maaf. Sulit membayangkan, tapi hari ini kita mau belajar lagi. Di antara semua alat-alat transportasi, maka ini yang paling hebat, yaitu pesawat terbang. Ini risikonya paling besar. Modal utama orang naik pesawat terbang bukan beli tiket. Gampang beli tiket itu. Tapi modal utama orang naik pesawat terbang harus bisa percaya kepada pilotnya. Saya tanya, saudara pernah nggak ada orang yang takut ketinggian? Ada orang yang sindrom ruang tertutup? Nah, saya itu pernah bertemu beberapa orang yang begitu naik pesawat, sudah duduk dalam pesawat, itu keringat dingin keluar. Udah gelisah, duduknya nggak tenang. Kenapa? Ruang tertutup. Takut kalau jatuh, takut kalau begini. Pernah toh saudara dengar ada orang seperti itu? Nah, itu contoh betapa tersiksanya penumpang pesawat yang seperti itu karena nggak percaya kepada pilotnya, meragukan. Sudah, lebih baik nggak usah naik pesawat, kan bahaya, membuat orang lain juga jadi bahaya. Ada orang yang stresnya terlalu tinggi, pesawat sudah terbang, dia teriak, mengganggu yang lain karena ketakutan. Dan harus diturunkan sebelum pesawat itu berangkat kalau sampai ketahuan sebelumnya. Nah, saudara, jadi kesimpulannya, ayo kita memeriksa kata percaya di hidup kita, bukan untuk meragukan. Ada istilah dalam bahasa Jawa, pasrah bongkoan. Nah, untuk di Indonesia kan agak sulit. Pasrah bongkoan itu istilah Jawa. Artinya yaitu tadi, mau taat sampai mati. Wes nggak mikir apa-apa, terserah. Aku mau diapakan saja, terserah. Saudara, seperti itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pasrah bongkoan. Jelas ya? Kembali sedikit ke Filipi 2 ayat 8 tadi. Dan taat sampai mati. Bahkan matinya di kayu salib. Kenapa sih ada kata bahkan? Kita tahu semua. Sejahat-jahatnya penjahat yang jahat, sekejam-kejamnya penjahat yang kejam, tetap semua orang kalau boleh menawar, jangan mati di salib. Kenapa? Karena zaman itu mati di salib itu penghinaan. Saya ulangi, penghinaan yang paling hina itu mati di salib. Bayangkan kalau penjahat yang paling jahat saja tidak rela, apalagi Tuhan Yesus yang gak salah apa-apa, gara-gara kita dia taat sampai mati. Dan matinya terhina di antara yang paling hina. Saudara tolong catat ya. Jahat enggak saudara dan saya?
Kalau kita masih nggak mempercayai Dia. Maka itu kalimat ini penting. Sekedar percaya nggak cukup. Saudara harus meningkatkan mempercayai. Karena apa? Setelah saudara dan saya ditemukan bisa mempercayai Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, maka Dia akan mempercayakan dirinya kepada kita. Nah, kalau kita naik dari percaya bisa mempercayai, maka timbal baliknya surga akan mempercayai kita. Itu luar biasa. Maka itu setelah surga bisa mempercayai kita, maka kemanapun kita pergi saudara, berarti, luar biasa, berarti bumi jadi seperti surga gara-gara kita. Seperti Abraham, seperti Maria. Dampaknya itu loh. Maka itu tingkatkan. Setelah percaya, ayo belajar mempercayai Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus matinya terhina gara-gara kejahatan kita, dan saudara masih nggak percaya, itu kan, aduh, saudara, kasihan betul Tuhan Yesus. Ngerti? Matinya terhina. Maka itu dalam peristiwa penyaliban kita tahu. Mengapa semua prajurit Romawi terheran-heran? Loh, yang ini kok cepat matinya? Karena selama mereka mengeksekusi penjahat di tiang salib, belum pernah mereka jumpa ada penjahat yang matinya secepat Tuhan Yesus. Coba bayangkan. Dan begitu nggak percayanya, karena kan tinggi. Maka satu-satunya cara, salah satu tentara Roma nusuk lambung Yesus. Itu kan sadis. Hanya untuk ngecek, ini orang sudah mati beneran atau tidak. Karena kok cepat. Ternyata betul mati. Karena Yesus sudah nggak bergerak. Maka Alkitab menulis bekas luka tombak itu keluar air dan darah. Maka banyak para ahli hamba Tuhan menyatakan, apa artinya air dan darah? Itulah fakta seorang ibu yang melahirkan, maka campur air dan darah. Maka dengan kematian Yesus gereja lahir. Yang dua, kenapa harus diremukkan lututnya? Supaya cepat mati. Karena itu hari Jumat, sebentar lagi masuk Sabat. Imam-imam ahli Taurat bisa marah kalau mereka melihat ada mayat masih ada orang disalib belum mati. Nah, begitu lutut diremukkan, maka merosotlah tubuh orang itu. Maafkan saya, jangan ada yang tersinggung. Ini cuma logika saja. Jadi, kalau ada orang yang disalib itu cepat mati, biasanya yang berat badannya lebih. Yang kurus-kurus matinya lama. Kenapa? Karena masih bisa bertahan. Lututnya masih bisa tetap tegak. Nah, penjahat yang mati disalib itu remuk. Kegencet, sudah nggak bisa nafas. Paru-paru dan jantungnya kegencet, tulang dada ini loh. Kan melorot. Maka itu kalau nggak diremukkan lututnya, mereka bertahan terus bisa berhari-hari nggak mati-mati. Nah, makin lama mereka nggak mati-mati, makin banyak mereka terima ejekan dari orang-orang yang lewat, diludahi, lempari kotoran, macam-macam, saudara. Nih, ngeri. Nah, seperti itu Yesus mati. Maka itu, ayo hari ini kita semua mengambil keputusan untuk mempercayai Dia, Bapa di surga yang baik itu, supaya kita gampang untuk berkata ya. Maka itu pergumulan Tuhan Yesus satu-satunya yang tertulis. Bukan 2, bukan 3. Pergumulan Tuhan Yesus satu-satunya. Bukan kehendakku, Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Nah, kalau saudara dan saya sudah ditemukan oleh Bapa di surga, bahwa kita bisa mengatakan kalimat itu dengan tulus.
Bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Maka percayalah saudara, apa yang Tuhan siapkan untuk kita lakukan, pasti, dengar, pasti kita bisa menggenapinya. Nah, inilah belajar taat. Jadi jangan takut untung rugi, jangan takut gagal. Percaya bahwa Bapa kita di surga itu luar biasa. Serius. Kalau kita bisa hidup seperti itu saudara, bumi akan jadi seperti surga. Ayat terakhir saya akan baca di 2 Korintus 1 ayat yang ke-17. 2 Korintus 1 mulai ayat 17. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Ini kesaksian Paulus. Enggak serampangan dalam merencanakan hal apa saja. Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Ini kesaksian Paulus. Sehingga padaku, pada diri Paulus, pada diri kita juga ini penting. Sehingga padaku serentak terdapat iya dan tidak. Nah, ini pelin-pelan, iya dan tidak. 2 Korintus 1 ayat 18. Demi Tuhan yang setia. Nah, ini kata setia ini, ya. Janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Ayat 19. Karena Yesus Kristus anak Tuhan. Ya. Saya ulangi, karena Yesus Kristus anak Tuhan yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Ini Tuhan Yesus nggak pelin-pelan. Tetapi sebaliknya, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita hanya ada ya. Ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Nah, jadi kalau saudara dan saya ingin menikmati semua janji Bapa, maka passwordnya cuma 4 huruf. T-A-A-T, taat. Itu passwordnya, itu kata sandinya. Saya ulangi ya 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Wih, haleluya. Ayo saudara, mulai hari ini jangan kita milih-milih, jangan kita menawar apa-apa, pokoknya iya. Jangan ada kata tidak untuk Bapa di surga, tapi untuk dosa, untuk penipuan iblis, dengar, harus kata tidak. Jadi mulai hari ini saudara dan saya menempatkan kata ya dan kata tidak itu di tempat yang tepat. Jangan dibalik. Waduh, kalau dibalik celaka bukan? Kita berkata tidak kepada Bapa di surga, tapi berkata ya kepada dosa. Nah, itu masalahnya. Maka itu tema yang kita pelajari, belajar taat. Apapun yang terjadi, maka bumi jadi seperti surga. Ayat satu lagi, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-22 20 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, ya. Wih, ini keren sekali. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Nah, kata ini selain, ini pernyataan penting. Ketaatan kita, kalau saudara dan saya berani berkata selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku walaupun gak enak. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Selain yang dinyatakan Roh Kudus, nggak ada yang kita bisa ikuti.
Wih, terima kasih Roh Kudus, Engkau mengajar kami seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.